terbesar di wilayah Jawa Barat yang mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Namun, menjelang akhir kekuasaannya, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Penyebab utama kemunduran tersebut adalah muncul dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah pesisir utara Jawa Barat, seperti Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kedua kerajaan ini tidak hanya berkembang dalam bidang agama, tapi juga dalam kekuatan politik dan militer, sehingga secara perlahan mulai mengambil alih wilayah-wilayah penting milik Pajajaran. Salah satu peristiwa penting yang mempercepat kemunduran Pajajaran adalah jatuhnya Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527 ke tangan Fatahillah. Pelabuhan ini merupakan pusat perdagangan yang sangat vital bagi perekonomian Pajajaran, sehingga ketika pelabuhan tersebut direbut, kekuatan ekonomi kerajaan pun melemah drastis. Kehilangan akses perdagangan membuat Pajajaran semakin sulit mempertahankan kekuasaannya. Kondisi ini diperarah dengan semakin kuatnya tekanan militer dari Kesultanan Banten yang terus berusaha memperluas wilayahnya. Puncak kehancuran kerajaan Pajajaran terjadi sekitar tahun 1579 ketika pasukan dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf menyerang ibu kota kerajaan di Pakuan, yang sekarang berada di wilayah Bogor. Dalam serangan tersebut, pusat pemerintahan Pajajaran berhasil dihancurkan. Salah satu simbol penting kerajaan, yaitu singgasana yang dikenal sebagai Palangka Sriman Sriwacana, juga diambil oleh pihak penyerang. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Pajajaran secara resmi. Setelah itu, sisa-sisa masyarakatnya banyak yang mengikir ke daerah pedalaman untuk mempertahankan tradisi leluhur mereka. Meskipun kerajaan ini telah runtuh, Pajajaran meninggalkan berbagai peninggalan sejarah yang masih dapat kita temukan hingga saat ini. Salah satu yang paling terkenal adalah prasasti batu tulis yang terletak di Bogor, yang dibuat untuk mengenang kebesaran Prabu Siliwangi. Selain itu, terdapat juga prasasti kebun kopi dan prasasti Sanghyang Tapak yang berisi aturan serta kehidupan masyarakat pada masa itu. Tidak hanya itu, situs bekas ibu kota Pakuan Pajajaran juga menjadi bukti nyata keberadaan kerajaan ini di masa lalu. Peninggalan lainnya berupa naskah kuno seperti Carita Parahyangan yang menceritakan perjalanan sejarah kerajaan Sunda, serta warisan budaya berupa bahasa, adat istiadat, dan tradisi masyarakat Sunda yang masih hidup dan berkembang hingga sekarang. Secara keseluruhan, kehancuran kerajaan Pajajaran disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, politik, dan militer, terutama akibat tekanan dari kerajaan-kerajaan Islam yang sedang berkembang pesat pada masa itu. Namun, meskipun secara politik kerajaan ini telah hilang, warisan budaya dan sejarahnya tetap bertahan dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Sunda hingga saat ini. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton.